Bisa dikatakan koin kuno ini adalah cetakan tahun langka dari seri 1 sen 1901 hingga 1912. Keseluruhan tahun cetak 1907 dicetak sebanyak 7.500.000 keping. Jika dibandingkan dengan keluaran tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun sesudahnya. Selain itu, koin ini juga dicetak dalam versi proof, namun tidak diketahui jumlah cetakannya. Sama seperti koin-koin 1 sen yang telah saya upload sebelumnya. Koin ini pun dicetak di Royal Dutch Mint, Utrecht, Belanda. Oke guys, sebelum kita lanjut, seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Seperti biasa, saya sapa kawan-kawan semua dari balik video ini. Nah, baiklah guys, mari kita lanjutkan kembali pembahasannya. Tampilan sisi depan koin memperlihatkan perisai bermahkota kerajaan Belanda yang membagi tahun cetakan. Tertera tulisan Netherlands Indies 1907 1 sen. Sisi belakang menampilkan nilai dalam aksara Jawa dan Melayu Arab di dalam lingkaran dekoratif yang sama serta memiliki Privy Mark Harbor karya Hugo Lauren Adrian van den Walbake, seorang mint master dari Royal Dutch Mint, Belanda. Sebagai informasi, setelah konsekutif dicetak tahun 1901 dan 1902, tidak ada koin yang diproduksi tahun 1903 hingga 1906. Barulah kemudian dicetak lagi dengan tahun emisi 1907 sebagaimana yang sedang kita bahas sekarang ini. Karena review jenis koin ini telah dimulai pada konten 1 sen 1908 yang telah saya upload beberapa waktu lalu, jadi di sini kita tidak lagi membahas spesifikasi dan ulasan numismatik. Karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara koin ini dengan 1 sen 1901, 1902, serta 1908. Dan bagi kawan-kawan yang kiranya belum mengetahui informasi, spesifikasi, serta karakteristik koin jenis ini, silahkan tonton video saya tentang koin 1 sen 1908. Link telah saya sematkan di deskripsi. Dan bagi yang ingin mengetahui informasi panduan harga tahun emisi 1901, 1902 juga silahkan cek di deskripsi ya. Dalam kesempatan ini, selama beberapa menit ke depan, kita akan memfokuskan tentang koin value saja atau panduan harganya secara numismatik, baik untuk produksi umum atau istilah sirkulasi standar maupun cetakan proofnya. Dan tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan. Panduan harga sekaligus informasi harga jual di rumah lelang menurut katalog koin dunia, yaitu standar katalog of world coin tahun 1901 sampai dengan 2000 edisi 42 tahun 2015, kita mendapatkan informasi sebagai sumber acuan, di mana koin dengan kondisi fine yaitu 5 US dollar, kondisi very fine yaitu 10 US dollar, kondisi extra fine yaitu 20 US dollar, UNC Mint State 60 yaitu kisaran 50 US dollar, UNC Mint State 63 yaitu 100 US dollar. Nah, saat narasi ini saya buat, 1 dolar adalah 16.315 rupiah. Jadi ya silahkan kawan-kawan coba hitung sendiri ya, jika dirupiahkan itu berapa ya. Nah, untuk cetakan proofnya sebagaimana tadi yang telah disinggung, namun tidak diketahui jumlah cetakannya. Kalau menurut katalog Kraus ini tadi, itu panduan harganya senilai 175 US dollar. Ya kurang lebih kalau dirupiahkan itu sekitar 2,8 juta rupiah. Nah, perlu juga kawan-kawan ketahui bersama, harga-harga yang ditampilkan dalam katalog ini bukanlah harga mati, bukanlah harga baku, hanya bersifat panduan yang telah dilakukan appraisal oleh para numismatis, ahli uang kuno, sejarawan, dan ahli yang berkompeten terlibat di dalamnya. Jadi di sini kita siapapun tidak dipaksa untuk setuju dengan harga yang ada di sana. Namun coba kita bayangkan jika tanpa adanya panduan, maka akan kacau balau lah penentuan harga uang kuno, akan kacau balau lah dunia numismatik. Setidaknya dengan adanya panduan harga uang koin dalam katalog, kita dapat menimbang-nimbang tentang bias dan akurasi, apakah suatu koin memang pantas atau tidak jika dihargai atau dinilai seperti itu. Nah, selain katalog koin dunia, saya biasanya menggunakan website NGC Coin. Namun NGC Coin pun tidak begitu signifikan dalam menampilkan informasi di panduan harganya. Bahkan saya lihat itu cenderung sama
Jadi untuk beberapa kondisi seperti yang tadi saya sampaikan tidak ada perbedaan ya, cenderung sama dengan harga yang ada di katalog koin dunia. Jadi di sini saya tidak akan menampilkan tabelnya dalam konten ini ya. Nah oke guys, itu tadi panduan harga koin 1 sen 1907 kalau menurut katalog koin dunia, katalog Kraus ya. Nah sekarang kita beralih ke jejak lelangnya. Ya, jadi sampai narasi ini saya buat, saya belum menemukan adanya jejak lelang untuk koin ini. Ini versi sirkulasi standarnya ya. Namun jejak lelang untuk dua keping koin proof jenis proof 1 sen 1907 ini bisa kita lihat keduanya di situs lelang heritage. Jadi di sini kawan-kawan jangan sampai melongo ya, jangan sampai kesannya tidak percaya karena inilah rekam jejak lelang yang pernah dilakukan. Bahkan kedua koin tersebut dilelangkan masih tahun inilah. Yang pertama di Februari, yang pertama di bulan Juni, masih baru ya. Oke, yang pertama lelang pada tanggal 3 Februari tahun 2025. Koin proof ini bersertifikat NGC dengan grading proof 66 red and brown. Jadi warnanya red and brown ya. Terjual pada harga nih guys. Kamu jangan sampai tidak percaya, koin ini terjual di harga 12.000 US dollar. Dan itu jika dirupiahkan kurang lebih 196.164.000 rupiah guys. Nah gitu. Selanjutnya yang kedua, lelang pada tanggal 2 Juni tahun 2025. Ini yang paling baru nih, 2 Juni 2025. Koin ini juga bersertifikat NGC, namun gradingnya 3 tingkat di bawahnya, yaitu proof 63, juga red and brown. Koin ini laku terjual pada harga 1.800 US dollar atau jika dirupiahkan itu kisaran 29.420.000 rupiah. Harga yang sedemikian mahal itu ya, jadi cukup jadikan sebagai informasi sekedar tahu aja ya guys. Karena biar bagaimanapun koin proof jelas sangat berbeda dengan sirkulasi standar yang bisa umum kita dapatkan. Nah terakhir guys, dalam katalog koin dunia yang telah saya sebutkan tadi, koin ini memiliki nomor katalog KM307.2. Di situ juga disebutkan bahwa koin ini diterbitkan pada masa pemerintahan Raja Willem III. Ya namun faktanya Raja Willem III naik tahta pada tanggal 17 Maret 1949 dan berakhir pada tanggal 23 November 1890. Dan kemudian dilanjutkan dengan Ratu Wilhelmina yang mulai berkuasa pada tanggal 23 November tahun 1890 dan berakhir pada tanggal 4 September 1948. Ya seharusnya di sini kawan-kawan ya kita semua sudah paham ya dan mengelompokkan bahwa koin 1 sen 1907 Netherlands Indie yang sedang kita bahas ini masuk ke pemerintahan yang mana? Ya benar sekali, masuk ke pemerintahan Ratu Wilhelmina. Ya mungkin barangkali inilah sedikit koreksi untuk katalog koin dunia ya. Oke kawan-kawan, inilah akhir dari episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalaupun ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, mari kita diskusikan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.